Kembali lagi dalam program Tahu Kita masih bersama Kepala Lapan yaitu Profesor Dr. Thomas Jalaluddin. Prof. Thomas, apa benar tuh ilmu falak merupakan perpaduan antara ilmu fikih Islam dengan ilmu astronom? Ya, saya masuk astronomi itu dulu pernah ditanya oleh dosen waktu perkenalan mahasiswa baru. Mengapa sih suka astronomi? Ya. Saya katakan motivasi saya itu ingin membuktikan dari surat An-Nur, Allahun nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya bagi langit dan bumi. Dan memang betul setelah saya belajar astronomi, astronomi itu bahasa universal yang digunakan adalah cahaya. Jadi dengan cahaya itu kemudian kita bisa menafsirkan bintang suhunya berapa, kemudian objek-objek yang jauh situ sifat fisiknya seperti apa. Jadi sejak saya masuk astronomi ITB memang saya berupaya untuk mengintegrasikan antara ilmu itu dengan pemahaman keagamaan saya. Dan pada waktu itu hal yang paling praktis yang sering jadi pertanyaan umat itu bagaimana ilmu astronomi dimanfaatkan untuk menghitung awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Sehingga saat kuliah itu secara astronominya saya belajar di ITB. Tapi untuk aplikasi terkait dengan hisab dan ru'yat, saya datangi dosen di Unisba, dosen ilmu falak. Saya belajar seperti apa sih. Ternyata ya ilmu falak itu sebenarnya implementasi dari ilmu astronomi yang menyesuaikan dengan dalil-dalil fikih. Jadi saya belajar bagaimana sih prakteknya dalil fikih yang digunakan. Jadi terkait dengan bulan Ramadan misalkan kita katakan sumu li'riyati waftiru li'riyati, berpuasalah apabila melihat hilal dan beriftar atau beridul fitri apabila melihat hilal. Jadi bagaimana menghitung ketampakan hilal itu sejak mahasiswa saya sudah belajar. Jadi saya sudah sejak mahasiswa itu sudah mulai pelajaran di astronominya, soal astronomi bola, kemudian pergerakan bulan dan matahari itu kemudian saya implementasikan dalam menghitung. Jadi saya waktu itu bikin program sederhana juga karena waktu tahun 80-an sudah mulai ada komputer lah. Jadi itu komputer yang masih jadul sekali. Jadi masukkan data kemudian tidak pernah di-save, nanti kalau perlu lagi masukkan lagi. Tapi saya sudah mulai bikin program-program sederhana seperti itu untuk menghitung kapan awal bulan. Nah, kemudian waktu saya kuliah lanjutan di astronomi di Kyoto, itu makin diperlukan karena sebetulnya umat Islam di Jepang itu rujukannya hanya dua, Masjid Kobe atau Masjid Tokyo. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu di wilayah-wilayah yang lain itu perlu dihitungkan sehingga ilmu saya pakai di situ. Jadi kalau waktu belajar di astronomi ITB saya hanya menentukannya awal bulan saja, Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Ketika di Jepang ditambah dengan permintaan teman-teman untuk buatkan jadwal sholat. Jadi jadwal sholat di semua ibu kota provinsi di Jepang itu saya hitungkan, saya buat program. Jadi itulah implementasi astronomi dalam sebetulnya kebutuhan ibadah umat Islam untuk menentukan waktu, termasuk juga untuk menentukan arah kiblat. Prinsip-prinsip astronomi bola itu dipakai di sana. Oke, itu tadi di Jepang ya, Prof. Dan selama di Lapan sendiri, hal-hal menarik dan hal besar apa yang udah Prof. Thomas buat selama di Lapan? Ya, astronomi itu sering disebut itu ilmu yang mengawang-awang, ya. Hanya melihat di atas. Sedangkan implementasinya kadang-kadang masyarakat tidak terlalu merasa. Maka sejak saya sebagai peneliti di Lapan, saya juga selain penelitian soal astronomi, soal matahari, kemudian benda-benda antariksa dan objek antariksa termasuk satelit, saya juga berupaya mencari implementasinya bagi kehidupan masyarakat. Jadi saya menyebutnya membumikan astronomi.
Jadi menggunakan astronomi untuk menjawab permasalahan-permasalahan umat. Nah, waktu itu permasalahan dan tentu sampai sekarang itu permasalahan soal perbedaan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Maka saya kemudian banyak menulis di media massa, di koran, di majalah, termasuk belakangan kemudian saya tulis juga di blog bahwa astronomi bisa menjawab masalah terkait dengan perbedaan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Dan saya waktu itu mengidentifikasi permasalahan perbedaan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah itu sesungguhnya bukan karena perbedaan hisab dan ru'yat. Karena dalam astronomi hisab dan ru'yat itu seperti mata uang yang sebelah dan sebelahnya lagi itu tidak bisa terpisahkan. Antara hisab dan ru'yat itu sesuatu yang menyatu. Permasalahan utama itu adalah pada masalah kriteria. Jadi kriteria apa sih yang disebut sebagai awal bulan? Nah, dari sana kemudian saya melakukan kajian-kajian, melakukan penelitian, kemudian mengusulkan kriteria untuk bisa mempersatukan antara hisab dan ru'yat. Hisab itu diwakili oleh saudara-saudara kita di Muhammadiyah, kemudian ru'yat itu diwakili oleh saudara-saudara kita di NU. Nah, ini yang seringkali kemudian terkesan ada perbedaan-perbedaan. Padahal kalau kriterianya bisa disatukan, itu insya Allah hasil ru'yat akan sama dengan hasil hisab. Sehingga lapan melalui tulisan saya tulis sebagai karya ilmiah, itu 2 kali mengusulkan kriteria. Tahun 2002, kemudian diperbaiki lagi tahun 2010. Jadi waktu itu di antara praktisi hisab ru'yat mengenal yang disebut sebagai kriteria 8. Jadi kriteria 8 tahun 2002 dan kriteria 8 tahun 2010. Itu kontribusi ya upaya 8 berkontribusi pada masyarakat, khususnya saya sebagai peneliti astronomi. Dan karena kontribusi terkait dengan memberikan solusi bagi masyarakat berdasarkan ilmu astronomi. Waktu itu tahun 2012, ya seingat saya tahun 2013 itu saya mendapatkan penghargaan Sarwono dari LIPI ya karena mengimplementasikan IPTEK untuk memberikan solusi bagi masyarakat. Itu salah satunya. Oke, Prof. Thomas, boleh dong diceritakan dan berbagi ke pemirsa seperti apa sih perasaannya ketika menjadi kepala lapan dan proses menjadi kepala lapan itu bagaimana tahapannya waktu itu. Nah, namun kita akan bahas hal tersebut usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Tokoh Kita.